Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semua, kita kembali lagi ke praktikum mobile ya. Ini adalah praktikum pengganti dari hari Selasa kemarin karena kita libur. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena eh, pembuatan videonya baru dibuat sekarang karena eh, dalam minggu ini cukup sibuk ya. Eh, Jadi maaf ya kalau agak lama, tapi kalian nggak perlu khawatir untuk materi yang ada di pertemuan ini adalah materi tambahan. Jadi ini kita sebenarnya sudah selesai untuk materi dari modul sampai HTTP request untuk melakukan operasi GET. Nah, eh, tapi karena kita masih ada pertemuan lagi dan eh, kita udah habis materinya, maka di sini kita mau menambahkan materi tambahan yaitu uh, put up untuk update, terus ada post untuk create, dan juga ada delete ya untuk menghapus dari endpoint yang ada di API. Jadi sebelumnya kita kan cuma belajar untuk meng-get atau membaca, kalau misalnya dalam CRUD ya, itu adalah read-nya aja. Jadi kita cuma mengambil data dari API yang pernah atau yang ada di internet. Terus kita tampilkan di aplikasi kita. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana caranya kita buat menambahkan, mengupdate atau mengedit, dan juga menghapus data yang ada di dalam API. Nah, sebenarnya kita nggak bisa asal melakukan ketiga operasi ini ke semua API, apalagi API yang ada di internet secara gratis, karena kebanyakan dari API-nya tidak memberikan izin atau akses untuk melakukan operasi ini. Jadi cuma bisa melakukan get atau cuma kita bisa baca doang. Nah, caranya gimana biar bisa kita lakukan operasi ini? Kita bisa bikin API-nya itu sendiri. Jadi kita bisa bikin sendiri API-nya secara lokal maupun bisa sewa server gitulah. Tapi di sini aku nggak uh, menunjukkan gimana caranya, karena mungkin kalian di mata kuliah lain di TCC mungkin ya udah lebih dalam mempelajari hal tersebut. Jadi di sini aku cuma mau menunjukkan pengaplikasiannya atau penggunaannya dalam uh, Flutter ini. Nah, untuk API-nya sendiri di sini aku menggunakan API dummy gratis ya. Ini websitenya namanya crud.com. Ini uh, kita dapat sebuah key yang bisa kita gunakan untuk mengakses endpointnya. Tapi di sini kita terbatas ya untuk requestnya maksimal sampai 100, dan juga ada batas waktunya. Seharusnya 24 jam, tapi sebelumnya udah pernah aku lakukan tes, jadi udah kepake. Nah, di sini ada beberapa resource-nya yang udah pernah aku buat. Ini ada SUS, tapi ini udah kosong. Nah, nanti kita bakal melakukan penambahan, pengeditan, dan juga penghapusan di API ini. Nah, untuk praktikumnya di sini aku menggunakan file yang udah pernah kita buat sebelumnya di HTTP request sebelumnya yang ada di WhatsApp yang udah di share sama Mas Dejan. Jadi kalian bisa buka aja kalau mau mengikuti, dan tinggal di copy aja, dimasukkan ke dalam project baru kayak gitu. Oh ya, harusnya untuk materi ini tuh nggak wajib ya, seperti yang udah dijelasin kemarin, nggak wajib masuk di proyek. Jadi yang penting bisa ngerit itu udah
mencukupi kebutuhan lah untuk proyeknya. Tapi kalau misal kalian bikin API sendiri atau dapat API yang bisa ada akses untuk melakukan CRUD, ya itu lebih bagus, cuma nggak wajib dan harusnya juga nggak masuk ke dalam responsi. Nah, sebelumnya kita di sini dalam base network.dart ini ya, kemarin kita kan cuma punya fungsi untuk get. Nah, ini kan kita kasih nama fungsinya get all untuk mengambil semua data yang ada di dalam API. Nah, di sini kita harus buat 3 fungsi baru, yaitu ada post, put, sama delete. Nah, sebelumnya kita perlu ganti base URL-nya ini. Ini kan sebelumnya kita bikin variabel base URL yang source API ini. Nah, ini kita ganti aja dengan API yang ada di sini. Nah, yang ini kita copy aja sekalian sama key-nya. Nah, kayak gini. Jadi base URL-nya adalah ini, terus nanti untuk path-nya tuh kita samakan sama yang di sini. Nah, choose atau ya bebas lah, terserah. Kalau di sini kalian bisa bikin sendiri. Nah, untuk fungsi get all-nya ini nggak perlu diubah karena udah sesuai ya. Tinggal kita tambahkan aja untuk fungsi yang lainnya. Nah, ini kita buat fungsi untuk post atau buat create data baru. Nah, di sini kita kasih nama aja fungsinya post. Oh ya, ini perlu kita import terlebih dahulu untuk modelnya show.dart yang sebelumnya ini ya. Ini show. Nah, di parameternya ini kita mau isikan untuk path-nya. Jadi nanti di bodinya atau di source.dart-nya kita mengirimkan path-nya, yaitu nanti adalah show. Nah, sama kita butuh juga untuk datanya, terus kita masukkan ke dalam variable data. Nah, di sini kita buat sebuah variabel, aku kasih nama URI yang menyimpan URL lengkapnya, yaitu base URL yang ada di atas ini sama path-nya. Path-nya nanti kan show ya. Jadi kita kasih variable path. Nah, kemarin karena pakai logger, kita tambahkan aja. Nah, misal kita kan ini melakukan post ya. Terus kita tampilkan aja post sama URI-nya, full-nya. Sama datanya yang bakal kita kirimkan. Kita masukin ke atau kita tampilkan body, terus dari variable data. Nah, di sini untuk fungsi postnya
kita gunakan fungsi try. Kita buat variable response. Oke. Nah, di sini http terus post. Nah, ini fungsi untuk postnya. Nah, ini kan dia minta URL-nya ya. Kita masukin aja variabel yang kita masukin tadi. Yang kita buat tadi, URI. Terus dia butuh header. Nah, ada juga bodinya. Nah, di sini kita masukin aja variabel data yang udah kita bikin tadi. Nah, kita kasih timeout. Misal 10 detik juga. Nah, kita buat sebuah kondisi di mana jika responsnya itu 201, artinya dia berhasil. Kita simpen datanya. Nah, di sini karena di dalam CRUD dia tuh kalau membuat sebuah field baru, dia tuh menggunakan underscore ID. Terus untuk ID-nya dia generate sendiri. Jadi nggak perlu kita masukin secara manual. Nah, tapi di sini perlu kita sesuaikan. Di sini underscore-nya, ID-nya pakai underscore. Nah, kalau misalnya gagal, kita kasih pesan gagal post. Terus kita tampilkan responsnya. Nah, kalau misalnya udah timeout, kita kasih juga pesan misal request timeout.
kalau misalnya ada suatu error, kita juga tampilkan pesan errornya. Error post. Nah, di sini harusnya udah kebuat untuk fungsi postnya atau untuk menambahkan data di API-nya. Nah, selanjutnya kita mau buat fungsi untuk put atau melakukan editing atau update. Put atau edit. Kita buat fungsinya. Kita kasih nama put. Untuk parameternya masih sama. Kita buat juga untuk variabel URI-nya. Kita copy aja dari yang sini. Nah, di sini kita buat untuk fungsi putnya. http.put kayak gini. Untuk isinya juga sama. Terus tinggal kita kasih timeoutnya. Durasinya sama aja. Duration seconds 10. Sama error handlingnya. Kalau responnya berhasil dulu. Statusnya kalau berhasil tuh dia langsung mengupdate di API-nya. Jadi tinggal kita tampilkan aja. Nah, di sini aku buatnya kalau misalnya dia error atau selain responsnya 200. Jadi kalau 200 artinya dia berhasil. Ini untuk error handlingnya. Kita kasih pesan gagal put. Terus respons kodenya. Oh ya. Sama untuk timeoutnya juga.
requestnya timeout sama kalau ada error kita tampilkan. Error edit data, kita tampilkan errornya. Nah, kayak gini aja sih sebenarnya. Fungsinya bentuknya mirip sama yang post, jadi dia pada dasarnya mengirim ulang datanya. Nah, selanjutnya kita bikin untuk fungsi delete. Ya, hapus. Kita kasih nama delete. Di sini kita cuma butuh path-nya aja, karena nanti aku maunya di aplikasinya kita tinggal klik aja. Jadi ada list, terus nanti kita tinggal klik kita mau melakukan edit atau delete kayak gitu. Sama kita perlu URL penuhnya. Nah, untuk pesannya cuma satu aja, jadi kita mau mendelete dari URL-nya, karena kita nggak ada data untuk yang mana yang mau di delete gitu. Nah, di sini cukup sederhana ya untuk fungsinya. http://delete. Nah, tinggal kita masukin URL-nya aja kayak gini. Langsung kita kasih timeout-nya, durasinya 10 detik. Sama kondisi error handlingnya. Kalau status code-nya selain 200, kita tampilkan gagal delete. Respon status code. Timeout-nya juga request timeout sama errornya catch error delete data. Nah, di sini kita udah ngebuat semua fungsi yang mau kita lakukan ke API-nya.
Sebenarnya masih ada beberapa fungsi-fungsi lain ya yang bisa kita lakukan. Cuma ini adalah fungsi dasar ya yang ada di CRUD. Jadi ini yang mungkin yang bakal paling sering kita gunakan. Nah di sini aku mau mengganti modelnya yang pseudo_dart ini untuk ID-nya, karena dia kan di CRUD ini pakainya underscore ID ya. Jadi perlu kita ubah sesuai dengan endpoint ya. Nah, kayak gini underscore ID. Ini tergantung ya, tergantung API yang kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini aku mau mengganti tampilannya. Kemarin kan kita cuma menampilkan untuk namanya aja ya, yang ini return card, title text, show dot nama. Di sini aku mau tambahin untuk beberapa atribut yang ada di sini. Ini aku samain sama API yang kemarin, tapi ini kita ngisi sendiri. Mana? Nah, di sini mau aku tambahkan di subtitlenya ada harganya. Jadi harga, terus variabel show dot harga. Nah, sama tipenya, tipe show dot tipe. Nah, di sini mau kutambahkan untuk tombol yang membantu kita buat melakukan edit sama delete. Aku mau pakai trailing, jadi ada di paling akhir, pakai widget pop up menu button. Nah, di item buildernya ini kita tinggal isi apa aja yang mau ada di dalam menunya, di pop up menu buttonnya, dengan menggunakan widget pop up menu item. Nah, ini childnya text. Ini pertama kita kasih edit, terus kita kasih value juga nya edit, sama satu lagi pop up menu item untuk delete. Nah, di pop up menu button ini mau aku tambahkan fungsi onSelected berdasarkan dari value-nya. Jadi yang mana yang dipilih. Nah, kalau value yang dipilih adalah edit,
kita maka akan menjalankan sebuah fungsi. Nah, kalau misal yang dipilih value-nya adalah delete, kita juga akan menjalankan fungsi untuk melakukan delete-nya. Ini untuk fungsinya kita buat nanti aja. Selanjutnya aku mau menambahkan tombol floating action button yang ada tanda plusnya itu untuk mengakses tampilan untuk kita menambahkan data di dalam API-nya. Floating action button. Nah, di sini on press. Kita akan menjalankan sebuah fungsi. Nah, ini mungkin kita kosongin dulu ya fungsinya. Terus kita kasih icon add kayak gini. Nah, kita selanjutnya bikin fungsi untuk update delete sama add-nya untuk menambahkan. Nah, ini di bawah fungsi dari get all show aku membuat fungsi add. Ini berisi form. Jadi kita bakal masukin data-data yang sesuai sama yang ada di modelnya ini. Text editing controller. Yang pertama ada name controller. Text show dot nama. Kalau misalnya kosong, kita kasih kosong. Terus kita buat sama lagi. Mungkin kita copy aja ya. Di sini kita selanjutnya ada price. Terus tinggal kita kasih price atau harga ya kalau di modelnya. Oh, ini salah, price controller. Terus selanjutnya tipe, kita kasih nama variabelnya type controller. Terus di sini show tipe. Nah, ya mungkin di pseudodartnya aku ganti aja deh yang gambarnya nggak perlu ku tampilkan, tapi terserah kalian sih karena ini input sendiri ya. Terus ada description, aku singkat des controller. Nih, pseudo deskripsi. Nah, terus kita panggil aja fungsinya di sini add. Terus kita bikin
fungsi buat editing. Terus kita buat fungsi untuk menampilkan dialognya atau formnya yang bakal kita gunakan untuk menginputkan. Nah, di dalam fungsi add-nya ini kita tambahkan show dialog alert dialog. Jadi nanti akan muncul pop-up. Nah, ini kalau misal masih kosong, kita artinya akan menambahkan sepatu. Kalau misalnya udah ada isinya atau kita melakukan editing, maka kita title-nya adalah edit sepatu. Jadi ini untuk teksnya atau pop-up-nya tuh jadi satu untuk editing dan juga penambahan. Di sini aku menggunakan single child scroll view, terus childnya kolom. Nah, children-nya di sini baru kita masukkan text field masing-masing. Controllernya kita gunakan dari yang udah kita buat. Yang pertama ada name, terus kita kasih label, yaitu nama sepatu. Kita buat lagi text fieldnya, atau kita copy aja. Nah, selanjutnya itu price controller. Ini kita ganti harga sepatu. Terus untuk tipenya mana? Type controller, kita ganti labelnya tipe sepatu. Terus selanjutnya description, deskripsi. Okay. Yang deskripsi ini mau aku tambahkan max line, jadi ada maksimalnya 3 baris.
Nah, di sini perlu kita tambahkan action. Kita bikin sebuah text button. Nah, kalau misalnya show-nya masih kosong, masih nol, kita jalankan fungsi post. Kita ambil dari base network. Nah, di sini ada fungsi post. Kita masukkan path-nya itu shows sama datanya kita masukin satu-satu. Yang pertama ada nama dari name controller dot text. Kita ambil teksnya. Nah, kita copy aja. Nama ada tipe type controller, terus ada harga dulu ya, harga tipe price controller sama deskripsi. Kita kasih titik koma. Nah, di akhir if ini kita perlu kasih else kalau misal udah ada isinya. Kita panggil fungsi put. Nah, ini sama path-nya shows datanya. Oh iya, untuk shows-nya ini kalau kita mau mengakses data yang ada di dalam sini, kita tuh perlu ID-nya. Jadi setelah misalnya ini kan shows ya, terus kita masukin ID-nya. Kalau kita mau mengakses field yang ada di dalam endpoint-nya. Jadi kita masukin di path-nya ini, kita tambahkan shows slash show.id. Jadi kita ambil ID dari datanya. Terus ini sama, kita copy aja kayak gini. Di sini kita kasih navigator pop di childnya, kita kasih teks buat simpang. Terus kita buat text button. Yang mengarah ke
navigator. Ini buat kita kembali. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk menghapus ya. Parameternya cuma butuh ID-nya. Kita buat variable confirm. Ini sama kayak yang tadi. Kita kasih title-nya hapus sepatu misal. Terus di kontennya kita kasih konfirmasi hapus sepatu. Kita buat text button. Ini kita kembalikan kalau misalnya dia true. Dan teksnya kita kasih di tombolnya hapus. Sama kita buat tombol buat kembali. Ini tinggal kita ganti false. Oh ya, di dalam fungsi delete-nya ini perlu kita tambahkan kondisi kalau variable confirm yang kita buat di atas ini dia nilainya true, maka kita jalankan fungsi dari base network yaitu delete dengan path-nya sus slash id-nya. True ini. Nah, selanjutnya di sini yang tadi kan ada dua fungsi yang masih kosong ya buat edit sama delete-nya. Tinggal kita masukin aja fungsinya. Tadi yang edit itu kan fungsinya add ya.
Nah, yang hapus, kita panggil fungsi delete, kita kasih ID-nya kayak gini. Oh, ya, di sini perlu kita ganti ke dalam bentuk stateful widget. Jadi kita sebelum tambahkan perlu ganti ke stateful widget terlebih dahulu. Nah, ini kita coba buat running aplikasinya. Nah, di sini udah ada ya daftar sepatu. Ini masih kosong. Terus kita klik aja floating action buttonnya. Misal kita kasih nama sepatu sekolah gitu. Harganya 250.000. Tipe sepatu casual. Deskripsi ini adalah sepatu casual sekolah. Terus kita klik simpan. Nah, seharusnya dia masuk ke sini ya, ke API-nya di code ini. Oh, ada yang kurang, harusnya di fungsi nah ini setelah navigator pop, jadi setelah kita kembali itu tuh dia harus refresh. Nah, caranya kita menggunakan set state kosong kayak gini. Kita kosongin aja kayak gini. Kita kasih juga buat di delete nya. Jadi setelah dia ngedelete kita set state kayak gini. Nah, udah kan dia udah refresh halamannya, jadi udah muncul tampilan yang dari API-nya. Nah, ini udah sesuai dari nama, harga, tipe kayak gini. Terus ini ada menunya, kita bikin tadi ya, ada edit sama delete. Coba kita lakukan edit. Misal tipe sepatunya kita ganti, jadi misal running gitu. Ini adalah sepatu running sekolah. Nah, kita simpan. Dia udah bener ya, tipenya udah berubah. Di sini kita API-nya refresh aja. Nah, dia tipenya udah berubah jadi running. Misal kita tambah lainnya sepatu lari.
harga sepatu 500.000, tipe sepatu running juga. Ini adalah sepatu lari. Nah, dia udah bertambah ya. Di ini ada tambah lagi fieldnya. Terus misal kita coba hapus yang sepatu sekolahnya. Nah, dia muncul pop up buat konfirmasi yang tadi ya. Kita hapus. Ini udah kehapus. Di sini juga kayak gitu. Nah, ini requestnya bertambah ya. Oke, mungkin sekian aja untuk materi kali ini. Kalau misalnya ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya aja ke aku atau ke Mas Dijan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.